merdekakan Ibu Sainah dan juga Ibu Kunyang. Merdeka dari amanah, dari apa? Merdeka dari rumah yang tidak layak menjadi rumah yang layak. Yang notabene-nya hari ini adalah dua yang bukan anggota, ya, dimerdekakan. Ketika teman-teman mengajak anggota untuk berwakaf dan berinfak, ya, ketika anggota itu mau, insya Allah dilihat dari anggota-anggota yang memang rajin melakukan sedekah, melakukan infak dan wakaf, yang bisa mempermudah kita selain ikhtiar kita secara duniawi, mungkin ini adalah ikhtiar kita secara langit. Bukankah kalau orang sedekah manfaatnya bukan berkurang rezekinya, tapi bakal nambah, ya, bahkan bisa sampai dari 10 kali lipat, bisa jadi 700 kali lipat. Ketika teman-teman mengajak anggota untuk berwakaf dan berinfak, ya, ketika anggota itu mau, insya Allah dilihat dari anggota-anggota yang memang rajin melakukan sedekah, melakukan infak dan wakaf, rata-rata mereka terhindar dari mara bahaya. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu dapat menghalangi kita dari mara bahaya. Dan ada suatu hadis mengatakan musibah itu tidak akan datang selama kaum itu adalah rajin bersedekah. Tidak akan mendahului sedekah musibah itu, ya. Terakhir, bukankah sedekah itu juga menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit? Ya, artinya apa? Ajak anggota kita, teman-teman, ya, tentu dalam hal ini di dalam Rembuk Pusat yang masih punya potensi, ya, yang masih berkumpul, masih aktif, teman-teman gencar di situ untuk melakukan promosi infak dan wakafnya. Sampaikan sebelum mulai Rembuk Pusat itu, Bu, tanya kepada mereka siapa yang hari ini anaknya sedang ujian, siapa yang hari ini orang tua atau anggota keluarganya sedang sakit, siapa yang hari ini suaminya lagi nyari rezeki. Barangkali ibu dengan hari ini ibu bersedekah, doakan dalam hati ibu, niatkan sedekah ibu, Bismillah ya Allah, sembuhkan orang tua saya lagi sakit. Bismillah ya Allah, mudahkan suami saya lagi nyari usaha, lagi nyari rezeki. Bismillah ya Allah, mudahkan anak saya yang lagi sekolah, lagi ujian, lagi mondok. Bismillah. Dengan 1.000 rupiah pun cukup, 1.000 rupiah saja kita bisa membangun sampai 490 rumah untuk anggota dengan anggota. Ya, memang benar sedekah di mana saja itu baik, tapi kita yang berada di Koperasi BMI tentu harus bisa mengajak di dalam Koperasi BMI ini. Ya, karena apa? Tadi itu eksistensi BMI, ya, punya tanggung jawab moral, bukan cuma sekedar simpan pinjam, tapi juga di kegiatan sosialnya. Barangkali dari setiap kegiatan sosial yang begitu banyaknya, dari HRSA, dari Sani Mestra, dari sanitasi 2 pak, kursi roda, ketika kita terlelu lelap, mereka akan terbantu itu di tengah malam mendoakan kita, mendoakan koperasi kita. Kita nggak pernah tahu itu. Puluhan doa ngalir dari orang yang terbantu kita. Di saat kita tertidur lelap, ada doa-doa mereka. Di saat kita tertidur lelap, ada doa-doa orang yang tadinya sakit karena bantuan kita menjadi semangat untuk sembuh.
Bukankah ambulan kita 24 jam melayani anggota dan anggota? Luar biasa. Andai kata orang Wanasala mau berobat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, coba dari sini ke Jakarta, luar biasa itu. Dari sini harus ke Rangkas. Dari sini ke Rangkas saja berapa? 2 jam lebih. Dari Rangkas ke Jakarta. Ya kalau itu biaya sendiri, iya sulit untuk dari biayanya, sulit pula dari fasilitasnya, transportasinya. Barangkali ada koperasi BM yang melalui ambulannya bisa mempermudah. Orang yang tadinya nggak mau ke rumah sakit karena sulit untuk ke rumah sakit, ada ambulan kita semangat untuk sembuh dia, sampai dia sembuh dia mendoakan, ya Allah terima kasih. Berkat koperasi BMI saya sudah mulai mau pulih. Lalu dia berdoa, beribadah, mendoakan kita semua. Mungkin doa mereka itu yang terkabulkan, yang sampai saat ini BMI masih bisa eksis, masih bisa berjalan, masih bisa beroperasional. Di antara selain pengurus-pengurusnya yang hebat, selain teman-teman juga yang hebat, barangkali pasti ya saya yakin ada doa-doa mereka yang terucap sehingga Allah merahmati kita semua, memberi pertolongan sehingga sampai saat ini BMI bisa menunjukkan eksistensinya. Bahkan sampai saat ini BMI mau memberikan rumah gratis untuk 2 orang sekaligus. Jangan pernah bosan teman-teman untuk mengajak anggota untuk berbuat baik, dalam hal ini untuk mengajak anggota untuk berwakaf dan berinfak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai dengan emas BMI kita. Apa itu? Ridho Allah yang kita cari. Mudah-mudahan Allah meridhoi sehingga berkah buat kita semua. Jadi bersyukurlah kita ada di BMI. Kenapa? Karena di BMI selain daripada memanusiakan manusianya itu luar biasa, pengurus pengawas itu memikirkan kita semuanya dari staf lapang sampai jajaran yang lainnya, dan teman-teman semuanya punya potensi untuk upgrade diri, dan juga teman-teman semuanya punya potensi untuk menempati posisi-posisi yang saat ini dijawab Pak Andi ataupun Pak Mul, Pak Masul, pengurus yang lainnya kan. Dan teman-teman, kalau model saya kan nggak bisa, kan di BMI nggak bisa itu dari luar sekalipun udah S1, S2, S3 masuk BMI nggak akan bisa jadi manajer, itu nggak bisa. Jadi bersyukur teman-teman ada di BMI, yakinlah bahwa selama kita berbuat, maka kalau dulu kita selalu motivasi, malu pokok ma'amilu, berbuatlah lebih daripada apa seumumnya orang-orang itu dikerjakan. Jadi kita berbuat itu semaksimal mungkin. Ketika kita bekerja di situ, fokus. Kata Pak Ketua, fokus. Fokus aja, nggak usah mikirin yang lain. Kalau memang udah mau mikirin lain, resign. Jadi nggak usah ada dualisme pikiran gitu. Fokus saja di sini, bersyukur, fokus. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Apapun yang kita lakukan, kita berproses. Tidak semuanya tiba-tiba langsung jadi, semuanya berproses. Dari semua perjalanan BMI, tiba-tiba kan nggak langsung 1 triliun, nggak seperti ini. Dulu kan perjalanannya juga masih ngoyo-ngoyo juga, susah-susah juga di zamannya Pak Presiden sama Pak Wakil itu ketika menggagasnya. Maka mari terus kita bersyukur, apapun yang kita dapatkan hari ini kita syukuri. Ada potongan ini, ya kita masih bekerja bro. Teman-teman saya masih banyak yang nyari kerjaan. Ada ipar saya dari 2021 sampai hampir 3 tahun ini nggak kerja, di rumah bro, S1, nganggur, nggak bisa kan lamar sini, ya namanya di luar. Makanya bersyukur, kalaupun nanti teman-teman punya pikiran ide yang di luar tuh, ya jangan main belakang gitu, gentleman aja gitu, datang ke BMI, Pak saya mau resign, saya mau begini, gentleman. Tapi ketika di BMI fokus, karena mudah-mudahan di BMI ini menjadi bekal kita untuk kehidupan selanjutnya lah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang soleh, melakukan amal soleh, dan jangan lupa berdoa, minta doa dan mendoakan. Berdoa untuk diri kita sendiri, mendoakan untuk teman-teman, pengurus, pengawas, pengelola semuanya, dan minta doa kepada siapapun, terutama kepada orang tua. Karena doa orang tua itu tembus langit ke-7.